Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga dengan rahmat tersebut kita dibimbing di atas ketaatan, dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali, yaitu pembacaan kitab Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah, sebagian faidah yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah, surat yang sangat mulia. Di halaman 198, qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis matan kitab ini, wa fiha minal fawaidi at-tabarru'u minal hauli wal quwwati li'annahu mun'amun alaihi. Dan kita juga bisa mengambil di antara faidah-faidah dalam surat Al-Fatihah, yaitu sikap kita sebagai seorang muslim, seorang yang berada di atas manhaj salaf, semata-mata tidak bersandar hanya kepada kemampuan diri, tidak menyandarkan semata-mata kepada kekuatan sendiri. Karena orang yang berada di atas manhaj salaf itu adalah orang yang telah diberikan petunjuk, telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disebut sebagai kelompok mun'amun alaihi. Qala asy-syarih, berkata pensyarah kitab ini, Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di halaman 198 di bawah garis, wa dzalika fi qouli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, wa fi qouli ta'ala an'amta 'alaihim wa qauluhu ihdina. Di antara ayat-ayat yang mengingatkan kita agar kita tidak mengandalkan kepada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, yaitu direfleksikan oleh ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Kita bisa beribadah dengan ikhlas, kita bisa beribadah dengan mutabaati Rasulillah, dengan mencontoh Rasulullah SAW, semata-mata karena kita diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini. Itu semuanya adalah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tercermin dalam ayat an'amta 'alaihim. Ya, kita bisa beribadah di atas keikhlasan, kita bisa beramal di atas tuntunan Nabi, di atas sunnah Nabi, semata-mata karena kita diberikan nikmat ilmu, nikmat petunjuk berupa bimbingan, dan juga nikmat yaitu diberikan taufik. Ihdina, demikian juga dalam kalimat ihdina, berikanlah kami petunjuk. Di anna hadza fadlu minallahi laisa bihaulika wala biquwatika. Ketika Allah sudah mengabulkan permohonan kita, yaitu memberikan petunjuk berupa irsyad, petunjuk berupa bimbingan, petunjuk berupa data dan informasi yang benar tentang Islam, demikian juga kita diberikan petunjuk yaitu taufik, mempraktekkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ini semuanya semata-mata karunia dari Allah, karunia yang datang dari Allah,
bukan semata-mata karena kemampuan dan kekuatan kita. Bukan karena kehebatan Anda. Anda bisa beribadah, Anda bisa istiqomah, Anda bisa sholat 5 waktu ke masjid berjamaah, Anda bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang kotor ketika bermuamalah dengan sesama jenis, bermuamalah dengan lawan jenis, bermuamalah dengan sesama muslim, bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam. Anda bisa menjaga diri dari hal-hal yang buruk, itu semata-mata atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada juga orang-orang yang masih jauh dari tuntunan Islam, masih banyak melakukan praktek-praktek yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Taufiku kali ilmin nafi. Allah lah yang telah memberikan taufik kepada engkau, yaitu engkau bisa mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Ya. Sumber yang benar, sumber yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa taufiquka lil amali bil ilmi hadza minallah. Demikian juga setelah kita mendapatkan ilmu yang nafi, mendapatkan sumber informasi yang benar tentang Islam, mendapatkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf, kemudian Allah lah yang memberikan taufik sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Ini semuanya adalah semata-mata karunia yang datang dari Allah. Lau sya'a rabbuka lakunta ma'al maghdubi alaihim aw minad dhalin. Bisa jadi Allah berkehendak, ya, engkau bagian dari orang-orang yang bersama dengan al-maghdubu alaihim, yaitu orang yang sudah memiliki ilmu tetapi tidak mampu mempraktekannya, tidak mengamalkannya dalam seluruh sendi kehidupan. Ya, dia betul-betul mengamalkan manhaj salaf secara kafah, ya, bukan hanya sekedar menghindari syirik dan bid'ah saja. Ya, ia memiliki istri, memiliki anak, ia wajib menafkahi anak dan istrinya dengan nafkah yang bersumber dari penghasilan yang halal. Ia bergaul dengan sesama jenis dengan cara-cara yang ma'ruf, bergaul dengan lawan jenis juga dengan cara-cara yang islami. Ia menjaga diri sebagai kepala rumah tangga, ia harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak berdua-duaan dengan wanita yang lain, baik itu melalui media ataupun secara offline. Ya, ia mengamalkan manhaj salaf sekuat tenaga, sesempurna mungkin yang ia mampu. Ya. Dan Allah bisa jadi, ya, menghendaki kita bagian dari al-maghdubu alaihim. Sudah tahu kebenaran tetapi tidak mempraktekannya. Sudah tahu itu adalah haram, kita justru adalah orang yang mengamalkannya. Sudah tahu itu adalah perkara yang wajib, justru meninggalkannya, yaitu kelompok al-maghdubu alaihim. Ya. Atau kita bagian dari orang yang ad-dhalin, yaitu orang-orang yang banyak beribadah tetapi tidak mau mengupdate ilmunya, tidak mau mencari sumber ilmu yang benar. Ia hanya beribadah, ia hanya beramal tanpa mengikuti panduan, ya, bekerja tanpa mempedulikan halal dan haram, ya, berdakwah tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan oleh syariat, ya, berdakwah dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, menyumbang dana ke masjid tapi hasil dari korupsi, dananya hasil mencuri, dan dananya hasil riba, dananya hasil gosok, berarti orang tersebut belum mempraktekkan, belum beramal sesuai dengan ilmu yang benar. Ya. Dan ia tidak mau tahu, ya, amalan yang benar itu seperti apa. Ia tidak mau tahu. Orang yang tidak mau tahu tentang ilmu yang benar, tidak akan mungkin dia bisa beramal dengan cara yang benar. Pasti ia akan beramal dengan cara yang salah, beribadah dengan cara yang salah, berdakwah dengan cara yang salah,
bermuamalah dengan cara yang salah. Sehingga tidak heran kalau banyak orang-orang yang mengaku dirinya bagian dari Islam, karena ia tidak tahu lagi mencari mana yang halal dan mana yang haram, maka ia akan beramal tanpa ilmu, berdakwah tanpa ilmu, membangun Islamic Center tanpa ilmu, ya, tidak peduli sumber dananya dari hasil gosok, dari hasil riba, karena ia tidak mau belajar fikih tentang halal dan haram, tidak mau pelajari apa itu gosok, apa itu riba, sehingga ia menjadi kelompok yang ad-dallin. Dan kita berlindung kepada Allah SWT dari dua kelompok ini. Falladzi an'ama 'alaika wa akhrajaka minat ta'ifataini. Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada engkau sehingga engkau keluar dari dua kelompok ini, keluar dari al-maghdubu alaihim, keluar dari kelompok ad-dallin, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada orang yang berada di atas kelompok al-maghdubu alaihim dengan kadar yang sangat berbahaya. Dia sudah terlalu dalam berada di atas kelompok al-maghdubu alaihim, yaitu orang-orang yang sudah mengerti ilmu, sudah tahu halal dan haram, tetapi tidak mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Atau ia berada di dalam kelompok ad-dallin, yaitu beramal atau beribadah, bermuamalah tanpa ilmu, tanpa mengikuti panduan syariat. Dan Allah lah yang memberikan nikmat kepadamu, Allah lah mengeluarkan engkau dari dua kelompok yang berbahaya ini. Wa ja'alaka ma'al anbiya'i wasiddiqina wasuhada'i. Allah lah yang memberikan nikmat sehingga Allah menjadikanmu bersama dengan kelompok para nabi, dengan kelompok orang-orang yang membenarkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf, as-siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang berada di kelompok syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, gugur di jalan Allah. Siapa yang menjadikanmu bersama dengan kelompok para nabi, dengan kelompok para siddiqin, dengan para syuhada, huwallahu jalla wa ala. Dialah Allah jalla wa ala. Hada laisa bihaulika wala biquwatika. Ya, kita berada di atas kelompok al-mun'amu alaihim bukan semata-mata karena ilmu kita, bukan semata-mata karena kemampuan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena otak kita, bukan karena finansial kita, bukan karena sumber daya kita, tetapi semata-mata itu semuanya adalah karunia. Wa innama bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya adalah karunia dari Allah yang maha suci dan maha tinggi. Fa anta tu'liku qalbaka billah, sehingga engkau menggantungkan hatimu hanya kepada Allah saja, ya. Wa tatawarra'u minal hauli wal quwwati, dan kita tidak mengandalkan kepada kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Illa billah subhanahu wa ta'ala. Kita menyandarkan hati kita, menggantungkan hati kita hanya kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, law sya'a rabbuka kunta aidon mislahum fal qalbu baina asabi'il ar-rahman. Seandainya Tuhanmu berkehendak, engkau pun bisa seperti mereka. Engkau pun bisa masuk ke dalam salah satu dari dua kelompok, al-maghdubu alaihim atau ad-dallin. Dan hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Allah bisa saja mengubah yang tadinya baik menjadi buruk, yang tadinya buruk menjadi baik. Oleh karena itu sangat dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan di atas agamanya, mengistiqomahkan di atas ketaatan kepadanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah aku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala taatik. Tetapkanlah aku di atas ketaatan kepadamu. Jangan biarkan aku berlama-lamaan bermaksiat kepada engkau, bermaksiat kepadamu. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang segera bertobat ketika melakukan perkara yang haram. Kemudian selanjutnya, matan yang ke-25,
Wa kadzalika fiha ma'rifatullahi 'ala tamami wa nafyu naqaisi annahu tabaraka wa ta'ala. Demikian juga kita bisa mengambil faidah yang sangat berharga dari surat Al-Fatihah, yaitu mengenal Allah, bahwasanya Allah itu berada di atas kesempurnaan. Mengenal Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Hadhihi suratu idza ta'ammaltaha wa tadabbartaha araftallaha subhanahu wa ta'ala tamam. Surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita, apabila kita merenungkan, mentadaburi, menghayati, ya, engkau akan mengetahui, engkau akan mengenal dengan baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas kesempurnaan. Bi asma'ihi wa sifatihi wa ni'amihi 'alaika. Sempurna nama-namanya, sempurna sifat-sifatnya, demikian juga sempurna nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Ya. Fayajiduka hada imanan wa yaqinan. Maka dengan kita mengetahui Allah itu berada di atas kesempurnaan, ini akan menjadikan engkau keimanannya bertambah, keyakinannya juga bertambah kuat. Ya. Jadi hanya kepada Allah saja kita menggantungkan hati kita agar kita diberikan petunjuk berada di atas kelompok al-mun'amu alaihim, orang-orang yang telah diberikan Shiratal mustaqim, jalan yang lurus, orang-orang yang telah diberikan nikmat, yaitu orang-orang yang berhasil menapaki jalan manhaj salaf. Kemudian selanjutnya matan yang ke-26, wa fiha ma'rifatul insanu rabbahu wa ma'rifatun nafsahu. Di dalam surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita manusia itu bisa mengenal Robnya, mengenal Tuhannya dengan baik. Demikian juga dia bisa mengenal dirinya, mengetahui kadar dirinya, mengetahui, menyadari posisi dirinya sebagai makhluk yang sangat banyak keterbatasan. Qala Asy-Syari, berkata pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa ma'rifatu nafsaka annaka dhaifun. Ya. Surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita akan mengenal diri kita bahwasanya kita ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang penuh dengan segala kelemahan. Wa annaka muhtajun ilallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga engkau menyadari betul bahwa engkau butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sangat membutuhkan kepada Allah di setiap detik, di setiap hembusan nafas kita. Kita tidak bisa lepas dari Allah. Setiap saat kita membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada taqra'u hadhihi surata wa tukarriruha fi kulli raq'atin li'annaka bihajatin ilaiha. Oleh karena itu, engkau membaca surat Al-Fatihah ini, mengulang-ulangnya di setiap rakaat. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang sangat membutuhkan kandungan yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini. Ya. Beda dengan orang yang tidak membaca surat ini, yang tidak mengulang-ulang surat ini, ya, maka ia tidak akan mengenal dirinya. Ia tidak akan mengenal Allah itu berada di atas kesempurnaan. Bahkan sebaliknya, ya, ia akan menjadi orang yang berburuk sangka kepada Allah. Ia akan berpikiran negatif tentang Allah. Ketika kebutuhannya tidak dipenuhi, ketika doa-doanya belum terjawab, ia akan bersuudzon kepada Allah. Allah itu pelit, Allah itu fakir, Allah itu tidak adil, Allah itu zalim. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Ya. Berbeda dengan orang yang mengenal Allah dengan baik. Ia akan berpikir positif, ia akan berhusnudon secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya penuh dengan optimisme, ya. Dan orang yang mengulang-ulang membaca surat Al-Fatihah, mengulang-ulangnya dalam setiap rakaatnya. Ia mengulangnya karena ia butuh kepada kandungan yang ada dalam surat ini.
Li'anna fiha hadza du'aul azim, karena ia tahu di dalam surat Al-Fatihah ini ada doa yang sangat penting. Alladzi idza taqabbalahu Allahu minka sa'adta fid dunya wal akhirah. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, mengabulkan doa yang kita ucapkan dalam setiap rakaat, pasti engkau akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Wa idza ghafalta anhu wa lam tasta'milhu fa innahu la yanfa'uka bi syai'in. Dan apabila engkau lalai, engkau tidak membaca surat Al-Fatihah ini, tidak merenungkan kandungan yang ada di dalamnya, tidak pernah mengkaji penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, maka tidak bermanfaat, tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Oleh karena itu para ulama ada yang memberikan nasihat, hendaknya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita memahami arti yang ada di dalam setiap ayatnya dan menghadirkan hati kita ketika membaca surat ini. Jangan hanya sekedar mendengar imam membaca, tetapi hati kita tidak hadir. Demikian juga ketika kita membaca surat Al-Fatihah di rakaat ketiga atau yang keempat, atau ketika sholat sunnah, ketika surat Al-Fatihah dibaca sendiri-sendiri, hendaknya kita menghadirkan hati, hendaknya kita hafal arti yang ada di dalam setiap ayat surat Al-Fatihah. Terlebih lagi ketika kita mengucapkan ihdina asyiratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apabila kita lalai, ya, seseorang tidak membaca surat ini, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat wajib. Ya, orang-orang yang meninggalkan sholat wajib tentunya tidak akan membaca surat Al-Fatihah ini. Ya, karena orang yang melakukan sholat wajib otomatis dia akan membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Maka orang yang tidak diberikan petunjuk, ya, karena dia tidak memintanya kepada Allah, bagaimana mungkin ia akan mengenal Allah dengan baik, dan ia juga tidak akan mungkin mengenal dirinya sebagai hamba yang lemah. Kalau ia tidak mengenal dirinya sebagai hamba yang lemah, ini sangat berbahaya. Ya, seolah-olah ia tidak butuh kepada pertolongan Allah, seolah-olah ia tidak butuh kepada bimbingan Allah, tidak butuh kepada petunjuk Allah. Fa'ada mimma yu'akadu 'alal 'abdi an yatadabbara al-Qur'ana khususan hadhihi surata al-'azimata. Oleh karena itu ditekankan setiap hamba untuk mentadabburi Al-Qur'an, untuk mempelajari isi kandungan Al-Qur'an sesuai dengan penafsiran para ulama yang terpercaya, para ulama yang berada di atas manhaj salaf, bukan dengan membaca tafsir Al-Qur'an yang penulisnya dipertanyakan manhajnya, dipertanyakan akidahnya. Ya, ditekankan sekali setiap hamba untuk mentadabburi Al-Qur'an, baik itu secara langsung membaca tafsir Al-Qur'an atau dengan mempelajari kitab-kitab para ulama yang sudah disusun secara sistematis. Ia mentadabburi tentang akidah, maka ia akan mempelajari ayat-ayat akidah yang dikumpulkan dalam kitab akidah. Ia akan mempelajari, mentadabburi Al-Quran tentang ayat-ayat tauhid, maka ia akan membaca kitab-kitab tauhid yang telah dikumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Demikian juga ketika ia mentadabburi Al-Quran yang berhubungan dengan fikih muamalah, fikih ibadah, ya, maka ia pun akan membaca kitab-kitab para ulama yang khusus membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan. Khususun hadhi surat al-azimah, khususnya surat Al-Fatihah ini, maka kita sangat ditekankan untuk mempelajari tafsir surat Al-Fatihah, mempelajari penjelasan para ulama tentang kandungan surat Al-Fatihah. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tadabbaril Qur'ana in rumtal huda. Tadaburilah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, pahamilah kandungan yang ada di dalam Al-Quran jika engkau menginginkan petunjuk. Fal ilmu tahta tadabburil Qur'ani. Ilmu agama, ilmu syariat itu berada di bawah mentadaburi Al-Quran. Tergantung dari kemampuan dan kemauan mentadaburi Al-Quran. Seseorang tidak mau mentadaburi Al-Quran, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan ilmu agama. Kemudian selanjutnya matan yang ke-27,
Fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbubin. Apabila di sana dinyatakan dalam surat Al-Fatihah ada Rabb, yaitu zat yang maha memelihara, maka pasti ada yang dipelihara. Rabbul alamin, Allah adalah pemelihara seluruh alam. Ya dulu ala annahu labudda min rabbin khaliqin wa min makhluqin marbubin mahlukun li rabbil alamin. Ketika dinyatakan Rabbul alamin menunjukkan bahwasanya ya di sana ada Rabb, ada zat yang maha mampu memelihara seluruh alam, yaitu Khaliq, pencipta. Maka berkonsekuensi adanya yang diciptakan, adanya yang dipelihara. Yang dipelihara tersebut adalah makhluk, yaitu seluruh ciptaan milik Allah semesta alam. Kemudian matan yang ke-28, wa idza kana huna rahimun fala budda min marhumin. Ketika Allah menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Allah adalah zat Rahim, zat yang memiliki sifat penyayang, memiliki perbuatan menyayangi hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka berkonsekuensi di sana ada yang diberikan rahmat, ada yang diberikan kasih sayang, ada yang disayangi. Yaitu pada kalimat Ar-Rahmanir Rahim, idza kana hunaka rahimun fala budda min marhumin. Dan yang diberikan rahmat siapa? Wa huwa al-makhluk, yaitu para makhluk ya. Ar-Rahimu, dan zat yang memberikan kasih sayang, memberikan rahmat, zat yang menyayangi siapa saja yang dikehendaki, huwallahu, dialah Allah. Wal marhumu huwal makhluk, dan yang disayangi dan yang diberikan rahmat yaitu makhluk. Kemudian matan yang ke-29, huna malikun falabuda min mamlukin. Ketika disebutkan di sana ada malik, ada yang zat yang maha menguasai, zat yang memiliki, maka berkonsekuensi ada yang dimiliki, ada yang dikuasai. Maliki yaumiddin, zat yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan. Idza kana huna malikun fala budda min mamlukin. Ketika dinyatakan di sana ada malik, ada yang menguasai, maka berkonsekuensi ada yang dikuasai, ada yang memiliki, maka ada yang dimiliki. Wahum al-ibadu wa jami'ul makhluqati, yaitu al-mamluk, yang dimiliki, yaitu para makhluk, para hamba-hambanya. Kemudian wa idza kana huna abdun fala budda min ma'budin. Ketika dinyatakan ada iya karena budu, ya, hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah. Di sana ada abdun, ada penyembah, maka berkonsekuensi ada yang disembah. Idza kana huna abdun la budda an yakuna hunaka ma'bud wa huwa Allah, dan yang disembah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa idza kana huna hadin fala budda min mahdan. Ketika disebutkan ihdi, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, berarti di sana ada hadin, zat yang maha memberikan petunjuk. Maka berkonsekuensi ada yang diberikan petunjuk. Ihdina as-siratal mustaqim. Hadin, zat yang memberikan petunjuk, huwallahu, yaitu Allah. Fa hunaka mahdan, dan yang diberikan petunjuk siapa? Wa huwa al-abdu, yaitu ya penyembah atau orang yang beribadah atau orang yang menyembah. Ya. Dialah yang diberikan petunjuk sehingga bisa menyembah Tuhannya. Kemudian selanjutnya wa idza kana huna mun'imun fala budda min mun'amun alaihi. Ketika ada disebutkan zat yang memberikan nikmat, maka berkonsekuensi ada yang diberikan nikmat. An'amta alaihim, engkaulah yang memberikan nikmat kepada mereka. Hadza fihi anna hunaka mun'imun, berarti Allah itu adalah mun'imun, zat yang memberikan nikmat. Fala budda an yakuna hunaka mun'amun alaihi, berarti ada yang diberikan nikmat. Wa huwa jami'ul ibad, yaitu seluruh hamba-hambanya, hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang diberikan jalan petunjuk yang lurus. Kemudian matan yang ke-33, wa idza kana huna maghdubun alaihi fala budda min ghadibun. Ketika disebutkan di sana ada yang dimurkai, kelompok yang dimurkai, berarti Allah itu adalah ghadib, yang memurkai. Ya.
Ghairul maghdubi alaihim wahum al-yahud. Ayat ini pertama kali ditujukan kepada Yahudi. Ya, wa man saro bihim mimman ta'allamu wa lam ya'mal. Dan siapa saja yang mengikuti tata cara beragama orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mempraktekannya. Labud an yakuna hunaka ghalibun. Ya, kalau mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semisal dengan Yahudi yang mengikuti tata cara mereka, sudah tahu ini haram, tetap saja dilakukan. Sudah tahu ini riba, tetap saja dipraktekkan. Sudah tahu ini gosok, tetap saja diamalkan. Ya. Sudah tahu ini wajib, ia meninggalkannya. Maka ia mengikuti ya orang-orang Yahudi, yaitu mansaro birika bil Yahud, orang-orang yang mengikuti jalan, mengikuti tata cara beragamanya orang-orang Yahudi. Sudah paham ini adalah perkara ibadah yang tidak ada tuntunannya, ya masih melakukannya, bahkan melariskannya, bahkan mengajarkannya. Ya. Ketika ada kelompok yang dimurkai, berarti Allah itu adalah ghadib. Ya, Allah itu murka. Ya, murka di atas kemuliaan. Ya, tidak setiap murka itu buruk. Ya, kemurkaan Allah di atas kemuliaan. Allah itu marah. Kemarahan Allah itu di atas keagungan. Kita marah dengan kesyirikan, kita marah dengan maksiat, kita marah dengan kebid'ahan. Itu marah yang tidak tercela. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wa wallahu subhanahu wa taala Allah Maha suci dan Maha tinggi. Wal ghadabu min sifati, dan al-ghadab di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah benci, Allah murka kepada orang yang berbuat syirik, kepada orang yang berbuat bid'ah, kepada orang yang berbuat maksiat, ya, kepada orang yang berbuat zalim. Allah marah, Allah murka. Fa huwa yaghdabu wa yaskhatu wa yamkutu. Allah marah, Allah murka, ya. Wal maghdubu alaihi wal mamkutu wal maskhutu alaihi, ya. Kelompok yang dimurkai, kelompok yang dibenci, huwa al-makhluk, yaitu diantaranya adalah makhluk-makhluk Allah al-asi, yang melakukan maksiat dan tidak mau bertobat, al-mukhalifu li awamirillahi subhanahu wa ta'ala, yang menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang haram ia lakukan, yang wajib ia tinggalkan, ya, menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya matan yang ke-34, wa idza kana huna dhalun fala budda min mudillun. Ketika disebutkan ada kelompok yang sesat, ya, yaitu orang yang tidak diberikan petunjuk, maka ada zat yang menyesatkan, membiarkan mereka tersesat. Kama sabaqa anna fiha, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk, ya. Allah tidak memberikan keinginan ke dalam hati mereka. Mereka tidak mau menuntut ilmu, mereka hanya beramal dengan sedikit ilmu, tetapi tidak mengupdate ilmunya, tidak menambah ilmunya, tidak mau mencari sumber informasi ilmu yang benar, sehingga mereka dolun, mereka sesat. Ya, mudilun, Allah membiarkan mereka, ya, sesat karena mereka tidak mau mencari ilmu. Ya, bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kalau mereka sudah tidak memiliki keinginan untuk menuntut ilmu? Kemudian selanjutnya, fahadi suratu tadammanatil uluhiyata wa rububiyyata wa nafya naqaisi anillahi azza wa jalla. Surat Al-Fatihah ini sekaligus mengandung di dalamnya yaitu pelajaran tentang tauhid uluhiyah rububiyah, dan sekaligus meniadakan kekurangan yang ada pada Allah azza wa jalla. Kama sabaqa anna fiha anwa'ut tauhidi ats-tsalatsati allati hiya tauhidur rububiyyah wal uluhiyah wal asma'u was sifat. Ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya bagian dari metode untuk memahamkan pelajaran tauhid, tauhid itu, jenis-jenis tauhid itu ada 3. Ini adalah metode, ya, supaya paham dan bukan sebuah keharusan.
Jenis-jenis tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ya, di dalam surat Al-Fatihah ini kita diajarkan untuk nafyu naqaisi wal uyubi anillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu untuk meniadakan segala bentuk kekurangan, meniadakan aib yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bebas dari kekurangan dan aib. Wa hadha huwa tauhid. Inilah tauhid. Kemudian selanjutnya matan yang ke-35 wa tadammanat ma'rifatal ibadati wa arkaniha. Surat ini mengajarkan kepada kita yaitu mengenal ibadah dan rukun-rukunnya. Ya. Di dalamnya ada al-mahabbah ma'atadalluli, yaitu cinta dengan perendahan, warroja, yaitu hati berharap, wal khauf, hati takut, fahadi arkanul ibadah. Inilah rukun-rukun ibadah. Kemudian matan yang terakhir, wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa jazahullahu khairan ala ma bayyana wa wadaha. Semoga Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad SAW, memberikan balasan kepadanya dengan sebaik-baik balasan. Demikian juga kepada penulis matan dengan balasan yang lebih baik yang apa yang telah dijelaskan. Alhamdulillah, pembacaan kitab Ba'du Fawaid di surat Al-Fatihah sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut kepada kitab yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.